Tahun 2000, Desa Tegaldowo masih tampak seperti desa pada umumnya. Tenang, sederhana, dengan sawah membentang dan suara jangkrik yang terdengar jelas setiap malam. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang gelap mengintai, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Bu Tatik, seorang janda beranak satu, tinggal di ujung desa. Setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan motor, ia bertahan hidup dengan membuka salon rumahan kecil. Tak besar, hanya 2 kursi plastik, 1 meja kecil, dan kaca cermin persegi biasa yang mulai buram. Pelanggannya pun tidak seberapa. Paling ibu-ibu arisan, pengantin desa, dan remaja yang ingin berdandan untuk wisuda. Suatu hari, saat pasar loa keliling datang ke desa, Bu Tatik diajak Pak Minto, seorang tukang rongsokan, untuk melihat barang-barang dari rumah kepala desa lama yang akan dibongkar. Siapa tahu ada yang bisa dipakai buat salon, Bu, katanya. Di rumah tua yang sudah reot itu, di antara tumpukan meja tua dan almari jati yang berdebu, pandangan Bu Tatik tertumbuk pada sebuah cermin besar berdiri. Bingkainya berwarna emas gelap, penuh ukiran bunga dan lekuk-lekuk klasik. Kaca cerminnya agak buram, tapi masih utuh. Aneh, tapi Bu Tatik merasa seperti ditarik ke arahnya. Seolah ada suara lirih yang berbisik dari balik kaca. Ini saja, Pak. Berapa? Wah, itu barang lama sekali. Konon dulunya punya anak kepala desa. Tapi udah nggak ada yang berani pakai, Bu. Kenapa? Pak Minto hanya tersenyum kecut. Katanya, angker. Tapi saya nggak percaya begituan. Mau ngambil? Ya ambil aja, Bu. Tanpa pikir panjang, Bu Tatik membayar cermin itu murah. Hanya Rp100.000, termasuk ongkos antar ke rumah. Sejak cermin itu dipasang di ruang rias utama salon, suasana langsung berubah. Entah kenapa, ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meski jendela terbuka lebar. Kadang angin masuk tanpa suara, dan bulu kuduk Bu Tatik berdiri tiba-tiba tanpa alasan. Tapi ia mengabaikannya. Ia terlalu senang karena sejak cermin itu ada, pelanggan berdatangan lebih ramai dari biasanya. Ibu pakai bedak apa sih sekarang? Wajahnya makin mulus, puji seorang pelanggan. Salon Bu Tatik sekarang beda. Riasannya pas banget. Cocok, kata yang lain. Uang pun mulai mengalir. Dalam 2 minggu, Bu Tatik bisa membeli kipas angin baru, ganti ke tembok, dan bahkan menambah 1 kursi rias lagi. Namun, saat malam tiba, suasana berubah menyeramkan. Malam itu, Laras, putri semata wayangnya, terbangun karena mendengar suara seperti bisikan dari ruang salon. Ia keluar kamar pelan-pelan, berjalan melewati lorong, dan mengintip dari balik pintu setengah terbuka. Ia melihat ibunya duduk sendirian di depan cermin, tersenyum aneh sambil menyisir rambut. Ibu. Laras memanggil pelan. Bu Tatik menoleh. Wajahnya tampak kosong, matanya sayu seperti orang tidak sadar. Oh, Laras, ini ibu cuma bersih-bersih aja. Tapi yang membuat Laras menggigil, saat ibunya menoleh ke arahnya, pantulan di cermin tidak ikut bergerak. Sosok di cermin tetap duduk, menyisir rambut panjangnya, padahal ibunya sudah berdiri. Keesokan harinya, Laras menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya, Intan. Tapi Intan hanya tertawa. Mungkin kamu ngantuk, atau cerminnya rusak. Namun sejak saat itu, Laras mulai memperhatikan bahwa cermin itu selalu terasa hidup. Kadang saat tidak ada siapa-siapa, bayangan samar seperti wanita berbaju putih muncul sekilas. Jika terlalu lama menatapnya, terasa seperti ada yang mengawasi dari balik permukaan kaca. Puncaknya terjadi pada hari Jumat Kliwon. Seorang pelanggan bernama Mbak Leli, guru TK yang dikenal ceria dan murah senyum, datang untuk dirias karena akan menghadiri pernikahan sepupunya. Ia duduk di depan cermin sambil tertawa-tawa, memuji Bu Tatik yang katanya semakin ahli berdandan. Namun saat riasan hampir selesai, Mbak Leli mendadak pucat dan menjerit. Siapa itu di belakangku? Astagfirullah, siapa itu? Ia menatap ke cermin dengan mata melebar ketakutan. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar,
dan ia langsung berdiri menjauh. Ada perempuan berdarah di belakangku. Matanya hitam, bajunya putih. Dia nangis. Semua orang panik. Mbak Lely pingsan. Setelah siuman, ia menolak keras melihat ke arah cermin dan minta diantar pulang. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Mbak Lely ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya, tergelincir dan kepalanya terbentur wastafel. Tapi yang mengerikan, seluruh wajahnya melepuh seperti terbakar air panas. Meski tidak ditemukan sumber panas apapun di kamar mandi itu, Bu Tatik hanya bisa terduduk. Tangannya gemetar saat mendengar kabar itu. Laras langsung menatap ibunya. Bu, ini semua gara-gara cermin itu. Kita harus buang. Tapi Bu Tatik hanya menggeleng pelan. Suaranya pelan dan datar. Ibu butuh uang, Ras. Salon ini sekarang laku. Itu cuma kebetulan. Laras tak tahu harus berkata apa lagi. Ia tahu benar ibunya selama ini berjuang sendiri membesarkannya. Dan kini saat rezeki datang, ibunya tak akan melepaskannya begitu saja, meski harus berhadapan dengan arwah penasaran dari masa lalu. Dan malam itu, saat Laras kembali ke kamar, dari pantulan kaca lemari kecil di pojok kamarnya, ia melihat sesosok wanita berkebaya putih berdiri di belakang ibunya yang sedang tidur, menangis pelan sambil menyentuh cermin di ruang rias. Sejak kematian Mbak Lely, suasana di salon Bu Tatik berubah drastis. Warga Tegaldowo mulai membicarakan kejadian itu di warung kopi, di pos ronda, bahkan saat berpapasan di jalan. Semua mata kini tertuju pada rumah kecil di ujung desa, tempat cermin antik berdiri angkuh di sudut ruang rias. Bu Tatik tetap membuka salonnya. Ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, walau wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Garis lelah dan kecemasan tersembunyi di balik senyum palsu yang ia pasang tiap kali menyambut pelanggan. Tapi Laras tahu, ibunya mulai berubah. Kadang malam-malam Bu Tatik terdengar tertawa sendiri dari ruang salon. Kadang pula ia berbicara seolah sedang ngobrol dengan seseorang, padahal hanya ada dirinya di sana. Laras mencoba menegur, tapi ibunya selalu menepis. Cuma latihan dandan. Biar nggak pikun, jawab Bu Tatik dengan nada dingin. Namun Laras tahu benar, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kesepian atau kelelahan. Hari itu, seorang wanita muda dari desa sebelah datang ke salon. Namanya Nia, guru les privat yang dikenal sopan dan pendiam. Ia akan menghadiri lamaran kakaknya dan ingin dirias secara tradisional. Laras menyambutnya dengan senyum kaku, sementara Bu Tatik mempersilakan duduk di depan cermin besar itu. Saat proses merias dimulai, ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Kipas angin mendadak mati, meski listrik tidak padam. Udara jadi pengap dan dingin bersamaan. Bahkan suara burung dan jangkrik pun menghilang, seperti desa ditelan keheningan. Nia menatap pantulan wajahnya di cermin dengan ragu. Bu, ini cerminnya. Agak aneh ya. Bu Tatik hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Ia terus mengoleskan bedak tipis di wajah Nia, lalu melukis alis dengan telaten. Tapi Laras yang melihat dari sudut ruangan merasa ada yang janggal. Bayangan Nia di cermin tidak mengikuti gerak tubuhnya. Saat Nia menunduk, pantulannya tetap menatap lurus. Saat Nia tersenyum, bayangannya diam saja, bahkan perlahan-lahan menangis. Jantung Laras berdegup kencang. Bu, hentikan dulu, serunya tiba-tiba, melangkah cepat ke arah ibunya. Bu Tatik mematung, lalu menoleh pelan. Tatapannya kosong, seperti orang tidak sadar. Kenapa, Laras? Enggak apa-apa. Laras menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia takut menyusahkan pelanggan yang tampak belum menyadari hal aneh itu. Tapi kemudian Nia mengeluarkan suara lirih. Aku merasa seperti ada yang duduk di belakangku. Seketika itu juga, cermin berembun. Di tengah permukaannya yang dingin, muncul jejak tangan dari dalam kaca, perlahan mengusap dari balik sana, seolah mencoba keluar. Laras menarik tangan Nia cepat-cepat. Bak, kita sudahi dulu ya. Riasannya sudah cukup. Nia yang ketakutan hanya mengangguk cepat dan langsung pulang dengan wajah pucat pasi. Malamnya,
Laras memberanikan diri mendatangi ibunya. "Bu, ini semua udah keterlaluan. Kita harus buang cermin itu." Namun Bu Tatik justru memelototinya. "Kamu tahu dari mana aku bisa bayar sekolahmu? Dari mana kita bisa makan? Bayar listrik? Dulu sepi. Nggak ada yang datang. Sekarang kita laku. Salon ramai. Dan kamu mau buang semua itu?" "Bu, cermin itu bukan rejeki. Itu kutukan." Mbak Leli mati. Hampir semua pelanggan ngeluh. "Mbak Nia tadi lihat sesuatu. Aku juga lihat. Cerminnya hidup, Bu." Suasana menjadi tegang. Angin malam berembus pelan dari sela jendela, membawa aroma lembab yang membuat merinding. Bu Tatik memalingkan wajah. Tapi sebelum masuk kamar, ia berbisik lirih. "Jangan ikut campur. Kadang, sesuatu yang buruk bisa jadi berkah, kalau kita tahu caranya." Laras tercekat. Kata-kata itu terasa seperti ucapan orang lain. Bukan ibunya. Bukan Bu Tatik yang ia kenal. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Perasaannya gelisah. Pikirannya berkecamuk. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar sesuatu dari arah ruang salon. Tangisan pelan. Tangisan seorang perempuan. Dengan langkah pelan, ia menyusuri lorong menuju ruang depan. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Laras melihat ibunya duduk diam di depan cermin, memakai kebaya putih. Rambutnya digelung seperti pengantin Jawa. Matanya kosong, pipinya basah oleh air mata. Tapi bukan itu yang membuat Laras nyaris pingsan. Pantulan di cermin bukan ibunya. Di sana duduk sosok lain. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya hitam legam, dan darah menetes dari dahi serta bibirnya. Ia mengenakan busana pengantin, tapi kebaya putihnya penuh bercak merah. Tangannya mengelus kaca dari dalam, seolah memohon untuk keluar. Laras menjerit, "Bu!" Seketika sosok itu menghilang, dan Bu Tatik pingsan di tempat. Keesokan harinya, Bu Tatik terbangun seperti biasa. Ia tidak ingat apa-apa. Bahkan ia bersikeras bahwa malam tadi ia tidur nyenyak di kamar. Laras hanya bisa terdiam. Tapi ia tahu, ini bukan halusinasi. Ia melihat sendiri, cermin itu menyimpan arwah. Bukan sekadar benda mati, melainkan penjara bagi roh pengantin yang tewas penuh dendam. Dan kini, arwah itu mulai bangkit, melalui tubuh ibunya. Sejak malam itu, Laras merasa hidupnya berubah. Rasa takut kini tinggal menetap di dalam rumah mereka. Setiap sudut ruangan terasa dingin. Setiap malam terasa lebih panjang. Dan cermin itu, seakan mengintai dari balik kaca. Bu Tatik bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia kembali membuka salon dengan senyum ramah, menerima pelanggan yang masih berani datang meski desas-desus mistis sudah menyebar ke desa sebelah. Namun bagi Laras, senyum itu palsu. Ibunya bukan lagi Bu Tatik yang dulu. Ia seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Laras memutuskan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan cermin itu. Siang itu, ketika ibunya pergi ke pasar, Laras menyelinap masuk ke ruang salon. Ia berdiri di depan cermin besar yang kini ditutup kain putih tipis. Getaran hawa dingin langsung menyambutnya. Ia merasakan bulu kuduknya meremang, seolah ada yang memperhatikannya dari balik kaca. Dengan tangan gemetar, Laras mengangkat kain penutup. Cermin itu kembali menampakkan wujud aslinya, bersih, mengilap, namun menyimpan aura mencekam. Ia memandangi bayangannya sendiri, dan sesaat kemudian, ia melihat bayangan lain muncul samar di balik pantulan. Sosok wanita berkebaya putih dengan tatapan pilu dan wajah pucat seperti mayat. Laras mundur. Namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang menonjol dari laci kecil di bawah cermin. Sebuah laci tua, berkarat, yang sejak awal tidak pernah ia buka. Dengan hati-hati, Laras menarik gagangnya. Laci itu berderit berat, seperti enggan dibuka. Di dalamnya, terdapat sebuah buku catatan tua, berwarna coklat gelap, dengan pinggiran kertas yang menguning dan berbau apek. Laras membuka halaman pertama. Tulisan tangan bergaya lama memenuhi lembaran itu, dan di pojok kanan atas tercetak nama yang membuat darahnya terasa membeku. Saraswati.
Tangannya gemetar. Ia membaca perlahan tulisan di halaman pertama. Suara di dalam kepalanya menggema pelan seiring huruf demi huruf yang terbaca. Hari ini seharusnya aku menikah dengan Raka. Tapi kenapa malamku berakhir di sini? Di dalam gelap, sendirian, di balik tanah dingin, aku ingin menjerit. Tapi tak ada suara. Aku ingin lari. Tapi tubuhku tak bergerak. Tubuhku mati. Tapi jiwaku masih tinggal. Aku belum selesai. Laras menelan ludah. Halaman berikutnya berisi pengakuan yang memilukan. Tentang cinta, pengkhianatan, dan kematian. Saraswati adalah anak dari kepala desa Tegaldowo pada tahun 1980-an. Ia akan menikah dengan kekasihnya, Raka, seorang pria tampan dan berpendidikan yang dipercaya oleh keluarganya. Namun ternyata, Raka hanya mengincar warisan keluarga Saras. Dalam catatan itu, Saras menulis bagaimana Raka mengajaknya berdandan untuk terakhir kali di depan cermin yang kini berdiri di salon Butatik, lalu meracuni air minumnya. Aku muntah darah, tubuhku kejang. Raka menutup mulutku dengan kain putih. Ia menangis sambil berbisik, "Maafkan aku butuh semua ini." Tubuh Saras dikuburkan diam-diam di belakang rumah, tepat di bawah pohon belimbing. Raka menyebarkan kabar bahwa Saras kabur karena malu. Tak ada yang berani membantah, karena Raka saat itu punya koneksi kuat dengan pihak desa dan aparat. Namun yang tidak diketahui Raka adalah, arwah Saras tidak pernah pergi. Aku tetap di sini, terperangkap di cermin yang dulu aku gunakan untuk merias diri sebagai pengantin. Tapi aku bukan pengantin bahagia. Aku pengantin kematian. Laras menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia terduduk lemas di lantai. Napasnya terengah. Semua ini bukan kebetulan. Cermin itu adalah penjara arwah Saras. Dan kini dendamnya mulai terwujud melalui salon ibunya. Saat malam tiba, Laras memberanikan diri menceritakan semua itu kepada Butati. Ia menunjukkan buku catatan Saras, berharap ibunya mengerti dan bersedia menghentikan semuanya. Namun reaksi Butatik justru di luar dugaan. "Bagus," katanya dengan nada datar. "Bu, apa maksud ibu?" Laras menatap ibunya dengan ngeri. "Berarti dia memang di situ. Dia yang bawa pelanggan ke sini. Dia yang bikin salon kita ramai. Dan selama dia bantu, kenapa harus dihentikan?" "Ibu, dia dendam. Ini bukan kerjasama. Ini perjanjian gila. Setiap kali kita untung, selalu ada yang mati. Ibu gak lihat itu?" Butatik memalingkan wajah, tapi suaranya tetap dingin. "Dulu waktu salon sepi, kamu nangis minta uang buat bayar sekolah. Sekarang kamu ngatur." Laras menahan air mata. Bukan karena dimarahi, tapi karena ia benar-benar takut. Ibunya sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia teringat sesuatu yang ditulis Saras di akhir buku. "Kalau kau ingin membebaskanku, kau harus menemukan tubuhku. Di bawah pohon belimbing, di tanah yang basah. Aku ingin dikuburkan dengan layak. Aku ingin menikah, walau hanya dalam mimpi. Aku ingin damai." Esok harinya, Laras pergi diam-diam ke halaman belakang, membawa skop kecil dan air doa. Di pojok, di antara rumputan yang tumbuh liar, berdiri pohon belimbing tua yang tak pernah berbuah. Ia mulai menggali. Setiap cangkulannya membawa aroma tanah yang amis dan lembab. Setelah beberapa waktu, skopnya mengenai sesuatu yang keras, tulang. Dengan hati bergetar, Laras membersihkan tanah di sekitarnya. Ia menemukan kerangka manusia, utuh, masih memakai kain putih yang lusuh dan sobek. Di jari manis kirinya, masih tersemat cincin pernikahan berwarna emas tua. Laras berlutut, menangis. Ia tahu, ini tubuh Saras. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Daun-daun beterbangan. Udara berubah dingin seperti es. Dan dari dalam rumah, cermin besar di ruang salon pecah sendiri dengan suara menggelegar. Di sela-sela retakannya, mata hitam yang familiar kembali muncul, menatap Laras dengan air mata menetes. Tapi kali ini, tersenyum. Sejak malam cermin itu pecah,
suasana rumah Butatik menjadi jauh lebih sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menyesakkan. Udara di dalam salon seperti tidak pernah bergerak, dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak lenyap seolah takut menyentuh rumah itu. Laras tidak lagi berani masuk ke ruang salon. Cermin besar itu, meskipun pecah menjadi puluhan retakan, masih berdiri tegak di sudut ruangan. Retakannya membentuk pola seperti jaring laba-laba, dan setiap sudut kaca seolah menyimpan mata yang mengintip. Namun yang paling aneh adalah, Butatik bersikeras tidak ingin membuang cermin itu. "Jangan sentuh. Dia belum selesai," katanya pelan suatu malam. Laras membeku. Siapa? Dia yang dimaksud ibunya? Dan apa maksud belum selesai? Sejak penemuan kerangka Saras, Laras berharap arwahnya sudah tenang. Tapi kenyataannya, malam-malam penuh teror baru saja dimulai. 3 hari setelah cermin pecah, kabar duka datang dari rumah Pak Suroyo, mantan sekretaris desa yang dulu bekerja bersama ayah Saras. Ia ditemukan tercebur di sumur belakang rumahnya, dengan kepala pecah dan tubuh remuk seolah jatuh dari tempat tinggi. Yang mengerikan, sumur itu hanya sedalam 2 meter. Namun bukan hanya itu. Di dinding sumur ditemukan bekas goresan tangan berdarah, membentuk kata-kata samar. "Kau tahu, tapi kau diam." Warga desa geger. Mereka mulai mengaitkan kejadian ini dengan kabar aneh dari salon Butatik. Terlebih lagi, sebelum kematiannya, Pak Suroyo sempat mengigau menyebut nama Saraswati berkali-kali sambil menangis ketakutan. Belum habis rasa kaget itu, 2 hari kemudian, giliran Bu Suminah, tetua desa yang dikenal pendiam dan sakit-sakitan, ditemukan tewas terbakar di dapurnya sendiri. Aneh sekali, karena tidak ada bekas kompor meledak, tidak ada api yang menjalar ke bagian rumah lain. Tubuhnya hangus, tapi lantai dan dinding bersih. Di dekat tubuhnya, ditemukan potongan kertas gosong, surat lama dari almarhum suaminya yang ternyata adalah salah satu perangkat desa saat Saras dibunuh. Surat itu berisi pengakuan bahwa mereka menutup-nutupi kematian Saras demi menjaga nama baik keluarga Raka. Kematian itu membuat Laras semakin yakin, dendam Saras belum selesai. Ia kini memburu orang-orang yang dulu ikut membungkam kebenaran. Namun yang membuat Laras merinding bukan hanya karena kematian demi kematian itu, tapi juga karena semua korban yang meninggal pernah datang ke salon ibunya dalam 1 minggu terakhir. Seolah cermin yang retak itu masih menyimpan tanda pada setiap orang yang duduk di depannya. Dan Butatik terus membuka salonnya seperti biasa. Ia tak peduli dengan gosip. Ia bahkan terlihat makin tenang, seperti orang yang sudah menerima semua hal buruk sebagai bagian dari takdir. Laras mencoba menghentikannya. "Ibu harus tutup salon ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan mati." Namun Butatik hanya memandangnya dengan senyum tipis. "Kalau memang waktunya mereka mati, kenapa harus kita cegah?" Laras menggigil. Senyum itu bukan senyum ibunya. Itu senyum arwah Saras. Atau sesuatu yang jauh lebih kelam yang kini telah menyatu dalam tubuh ibunya. Malam harinya, Laras kembali mimpi buruk. Ia melihat cermin itu bersinar merah dalam gelap, memantulkan gambaran pernikahan berdarah. Di dalam mimpi, ia menjadi Saras. Ia berdiri di depan altar, mengenakan kebaya putih, wajahnya bercahaya. Tapi begitu Raka menyematkan cincin di jari manisnya, ia menusuk jantung Saras dengan jarum emas. Darah mengucur deras, membasahi seluruh lantai. Musik gamelan berhenti. Tamu-tamu berubah menjadi mayat pucat, dan Raka tertawa sambil menghitung uang. Laras terbangun dengan keringat dingin. Ia mengerti sekarang, Saras tidak hanya menginginkan balas dendam. Ia ingin pernikahannya diselesaikan dengan kematian. Beberapa hari kemudian, Butatik mendapat tamu istimewa. Kania, seorang perempuan muda dari kota, cucu dari Raka, lelaki yang membunuh Saras. Ia datang ke Tegaldowo karena ingin mencari suasana desa untuk healing, dan direkomendasikan oleh teman untuk dirias oleh Butatik. "Ikut tren rias vintage ya, Bu. Konsep foto prewed saya nanti pakai kebaya Jawa gitu," ucapkannya sambil tertawa. Butatik hanya tersenyum tenang. "Pas sekali. Di sini,
Kami punya cermin tua yang dulu sering dipakai pengantin. Laras yang mendengar dari dapur langsung gemetar. Ia buru-buru keluar dan menghampiri. Mbak, maaf, kami sedang tidak terima pelanggan luar desa. Namun Kania bersikeras. Saya sudah booking, loh, bahkan bayar DP. Butatik menatap Laras tajam. Biarkan, dia sudah datang sejauh ini. Laras tidak bisa mencegahnya. Ia hanya bisa berdiri di pojok ruangan, menyaksikan bagaimana ibunya mulai merias wajah Kania dengan tangan yang cekatan. Saat riasan hampir selesai, angin berembus pelan meski semua jendela tertutup. Lampu berkedip, cermin bergetar halus. Kania yang semula tersenyum perlahan menjadi pucat. Bu, siapa yang berdiri di belakang saya? Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi di cermin, bayangan Saras berdiri tegak dengan mata penuh dendam, mengenakan gaun pengantin yang sama persis seperti yang dipakai Kania. Laras langsung menarik tangan Kania. Mbak, keluar sekarang. Namun terlambat. Cermin meledak pecah dengan suara menggelegar. Potongan kaca melayang ke segala arah. Kania jatuh pingsan. Wajahnya penuh luka gores. Di lantai, darah menggenang. Tapi bukan dari tubuh Kania, melainkan dari bingkai cermin itu sendiri. Darah mengalir deras, membentuk huruf demi huruf yang menyeramkan. Dia milikku. Malam itu, Laras menangis dalam diam. Di luar kamar, ibunya duduk sendiri di ruang salon, memandangi potongan-potongan kaca yang tersisa, seolah sedang mengenang seseorang yang sudah lama hilang. Tapi Laras tahu, ini belum selesai. Masih ada nama-nama yang belum terbalas. Masih ada dendam yang belum tuntas. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah, semakin banyak korban, semakin bahagia ibunya terlihat. Sejak peristiwa mengerikan di ruang salon yang membuat Kania terluka parah dan cermin pecah untuk kedua kalinya, warga desa Tegaldowo mulai benar-benar ketakutan. Tidak ada yang berani mendekati rumah Butatik. Bahkan anak-anak yang biasa bermain layang-layang di tanah lapang sebelah salon pun kini memilih bermain jauh di belakang balai desa. Namun Butatik tetap menjalani hari-harinya seolah tak ada apa-apa. Ia bahkan makin sering merias dirinya sendiri di depan pecahan kaca yang ia susun kembali di dinding, membentuk seperti mozaik. Setiap pagi, ia duduk diam di depannya, menyisir rambut, menyanyikan tembang-tembang Jawa kuno dengan suara lirih seperti bisikan dari liang kubur. Laras makin tak bisa menahan ketakutan. Ia merasa ibunya sudah benar-benar bukan dirinya lagi. Senyum ibunya kini menyerupai lengkungan tipis penuh ancaman, seperti seseorang yang menyimpan rahasia pembunuhan. Suatu malam, Laras nekat menemui seorang lelaki tua yang tinggal di pinggir desa. Namanya Mbah Sastro, seorang dukun sepuh yang dikenal aneh dan misterius. Dulu, orang-orang menyebutnya gila karena sering bicara sendiri di makam. Tapi Laras percaya, hanya orang seperti Mbah Sastro yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Laras datang, Mbah Sastro seperti sudah menunggu. Dari salon, ya? Tanyanya tanpa menoleh. Ia sedang membakar dupa di atas mangkuk tanah liat sambil memegang kembang 7 rupa. Laras mengangguk. Saya mau tanya soal Saraswati, Mbah, dan soal cermin itu. Mbah Sastro mengangguk pelan. Akhirnya kau datang juga, enduk. Ia mempersilakan Laras duduk. Di ruangan penuh asap dupa itu, Mbah Sastro mulai membuka kisah kelam yang telah lama dikubur oleh desa Tegaldowo. Menurut Mbah Sastro, Saraswati bukan gadis biasa. Ia adalah anak dari kepala desa yang pertama kali membangun Tegaldowo setelah kemerdekaan. Keluarganya terpandang, dihormati, dan dikenal baik. Namun yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa garis keturunan Saras membawa darah pesugihan kuno. Nenek buyutnya dulu ngelakoni pesugihan lewat pantulan air. Setiap malam Jumat Kliwon, dia berkaca di air sumur dan memanggil sosok dari alam lain. Sosok itu akan menuntun pada kekayaan, dengan tumbal darah, ucap Mbah Sastro lirih. Pesugihan itu lalu dilupakan oleh generasi selanjutnya. Tapi ada satu peninggalan yang tidak pernah hilang, cermin warisan keluarga, cermin besar yang dulu dipakai nenek buyut Saras untuk berkomunikasi dengan dunia gaib.
Cermin itu selalu dipindahkan turun-temurun, hingga akhirnya jatuh ke tangan Saras. Cermin itu bukan sekadar kaca, enduk. Itu portal, jalan antara dunia manusia dan dunia arwah. Begitu seseorang dengan darah pesugihan berkaca di situ, roh yang terikat akan bangkit. Laras menggigil. Lalu, Saras ikut pesugihan juga. Mbah Sastro menggeleng. Tidak, dia gadis baik. Tapi nasib sial membawanya ke malam kematian. Saat ia dibunuh oleh Raka, rohnya tidak bisa lepas. Ia mati di depan cermin, dan terperangkap selamanya. Laras menangis pelan. Kenapa warga dulu diam saja? Mbah Sastro menatapnya dalam. Karena semua orang saat itu sudah disumpah. Raka bukan orang sembarangan. Ia anak lurah baru yang menggantikan ayah Saras. Ia membawa janji modernisasi, bantuan desa, pembangunan. Semua warga takut dan buta oleh uang. Lalu sekarang, Saras balas dendam. Tidak hanya dendam, kata Mbah Sastro. Ia sedang menagih haknya sebagai pengantin yang tidak pernah dinikahkan. Ia menuntut ritual itu diselesaikan. Jika tidak, satu desa akan jadi tumbalnya. Laras menatap Mbah Sastro dengan ngeri. Bagaimana menghentikannya, Mbah? Mbah Sastro diam sejenak. Hanya ada dua cara. Pertama, selesaikan pernikahannya. Nikahkan arwahnya secara gaib. Lalu kuburkan cermin itu bersama tubuhnya. Tapi itu berbahaya. Kau harus tahu siapa pengantin prianya. Laras menunduk. Raka sudah mati 5 tahun lalu. Serangan jantung. Kalau begitu, caranya yang kedua. Apa itu, Mbah? Mbah Sastro menatap tajam. Hancurkan semua sisa-sisa cermin dan bakar salon itu. Tapi kau harus siap kehilangan ibumu. Karena tubuh ibumu kini bukan hanya miliknya sendiri. Malam itu, Laras pulang dengan dada berat. Ia berdiri lama di depan salon yang kini gelap. Hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak yang diletakkan ibunya di pojok ruangan. Ia mendengar suara dari dalam, suara tawa kecil perempuan, dan bisikan lagu Jawa yang menyesakkan dada. Laras tahu, waktunya hampir habis. Esok harinya, warga desa kembali diguncang kabar duka. Pak Dul Rahman, mantan kepala dusun, ditemukan tewas di ladangnya. Tubuhnya tertancap pada sebilah cangkul, matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang seperti dicekik. Di dadanya tertulis dengan darah, "Kau tanda tangani surat kematianku." Dan seperti sebelumnya, Pak Dul Rahman juga pernah datang ke salon Butatik seminggu lalu, meminta dipotong rambut dan dirapikan alis menjelang hajatan keluarganya. Kini Laras mengerti, dendam Saras bukan hanya terhadap Raka, tapi pada seluruh orang yang ikut membiarkannya dibunuh. Desa Tegaldowo berdiri di atas kuburan sunyi, dan Saras ingin semua pelakunya merasakan kepedihan yang ia alami. Malam itu, Laras duduk sendirian di kamar sambil menggenggam catatan Saras yang ia temukan dulu di dalam laci cermin. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana tertulis dengan tinta merah yang mulai luntur. "Jika aku tak menikah, maka kematian adalah pengantinku. Jika aku tak dimakamkan dengan restu, maka dunia akan kuangkat menjadi keranda. Jika tak ada yang bicara, maka darah akan bersuara." Laras menutup buku itu perlahan. Napasnya berat. Di luar, angin bertiup kencang. Jendela berderak. Daun-daun beterbangan. Dan dari ruang salon yang gelap, terdengar suara langkah kaki pelan, berat, dan menyeret. Seperti pengantin yang sedang berjalan menuju altar. Malam di desa Tegaldowo semakin tak bersahabat. Angin bertiup kencang dari arah utara, membawa aroma amis seperti darah basi yang mengendap di tanah. Suara burung hantu terdengar berturut-turut dari arah pekuburan tua, seolah mengabarkan kematian yang belum selesai. Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, memandangi kebaya putih milik almarhumah Saraswati yang kini ia gantung di dinding. Kebaya itu ia temukan di dalam peti kecil di ruang salon, tersembunyi di balik meja rias tua. Warna kainnya sudah kekuningan, tapi motifnya masih jelas. Bunga melati bersusun, simbol kesucian,
yang kini terasa seperti ironi berdarah. Di bawah kebaya itu, tergantung juga cincin emas dengan ukiran nama, Raka Saras, yang telah pudar. Laras tahu, ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah simbol pernikahan yang gagal, dan kini arwah sang mempelai datang menuntut penyelesaiannya. Tapi siapa yang bisa menjadi pengantin pria? Pagi harinya, Laras memberanikan diri menemui Bu Wagini, seorang perempuan tua yang dulu merupakan pembantu keluarga kepala desa pada era 1980-an. Ia tinggal sendirian di rumah panggung kecil, jauh dari keramaian. Tak ada yang pernah benar-benar memperhatikan Bu Wagini, tapi Laras tahu, perempuan renta itu menyimpan banyak rahasia. Ketika Laras mengetuk pintu, Bu Wagini sudah duduk menunggu di beranda. "Aku sudah tahu kau akan datang," katanya lirih. Aroma kebaya itu tercium sampai sini. Laras duduk dengan tubuh lemas. "Saya ingin tahu, siapa sebenarnya Saras? Dan kenapa arwahnya belum tenang meskipun tubuhnya sudah dimakamkan?" Bu Wagini menarik napas dalam, lalu mulai bercerita dengan suara pelan yang terdengar seperti nyanyian kematian. "Saras bukan cuma anak kepala desa. Ia juga cucu dari Nyi Setiasih, seorang dukun pesugihan wanita yang sangat ditakuti. Warga menyebutnya pengantin arwah, karena setiap kali ada ritual, ia selalu memakai kebaya putih dan berkaca di cermin sumur. Konon, ia pernah menikah dengan makhluk dari alam seberang demi kekayaan." Laras menahan napas. Saras tidak pernah tahu garis keturunannya, tapi darah itu tetap mengalir. Dan cermin itu sudah ditandai oleh leluhurnya. Begitu darah Saras menyentuh kaca, saat ia mati di depannya, roh leluhur itu bangkit. Bukan hanya arwah Saras, tapi juga roh-roh pesugihan yang lapar. "Lalu, kenapa mereka membunuh satu persatu warga?" tanya Laras. "Karena dulu mereka semua ikut dalam pesta kematian Saras. Mereka diam. Mereka pura-pura buta. Mereka membiarkan pengantin suci itu dibunuh tanpa upacara, tanpa restu, tanpa penguburan. Sekarang, mereka jadi tumbal." Laras menggigil. Mbah Sastro bilang, satu-satunya cara menghentikan ini adalah menyelesaikan pernikahan Saras. Bu Wagini mengangguk. "Benar. Tapi jangan salah, pengantin prianya bukan sembarang orang." Laras menatap dengan penuh tanya. Pengantin pria itu harus dari garis darah Raka, keturunan langsung, dan harus ikhlas menyerahkan diri. Kalau tidak, akan ada darah yang lebih banyak tertumpah. Laras langsung teringat Kania, perempuan kota yang datang beberapa waktu lalu, cucu dari Raka. Ia sempat pingsan di ruang salon saat melihat sosok Saras di cermin. Setelah peristiwa itu, Kania dibawa pulang oleh pamannya. Tapi, bagaimana jika Saras belum selesai? Malam harinya, Laras menulis surat. Ia menghubungi Kania lewat alamat rumah yang ia dapatkan dari catatan pelanggan salon. Dalam surat itu, ia menulis panjang lebar tentang pembunuhan Saras, dendam yang belum selesai, dan permintaan terakhir untuk menghentikan kutukan ini. 2 hari kemudian, Kania datang kembali ke Tegal Dowo, dengan wajah pucat dan mata sembab. "Aku sudah bermimpi 3 malam berturut-turut," katanya dengan suara gemetar. "Aku berada di pelaminan, tapi aku tak bisa bergerak." Saras berdiri di depan, wajahnya penuh darah. Ia menatapku dan bilang, "Kau milik keluarganya, maka kau juga milikku." Laras menggenggam tangan Kania. "Kau satu-satunya harapan kita. Jika kau bersedia, kita bisa lakukan ritual pernikahan gaib ini, agar Saras tenang, agar desa ini bebas." Kania menunduk lama. "Tapi bagaimana kalau aku mati?" Laras menahan tangis. "Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, kalau ini tidak diselesaikan, semua orang akan mati." Ritual pernikahan dilakukan pada malam Jumat Kliwon, di halaman belakang salon, tepat di bawah pohon belimbing, tempat tubuh Saras dulu dikuburkan. Kania memakai kebaya putih yang dulu milik Saras. Laras membantu memakaikannya sambil membaca doa-doa pelindung. Bu Wagini dan Mbah Sastro memimpin ritual, menabur bunga, dan membakar dupa dari akar pohon randu. Di tengah lingkaran kembang, Kania duduk diam, menunduk.
Di hadapannya, cermin besar yang sudah disusun kembali dari pecahannya, berdiri tegak, menghadap langsung ke arah pohon belimbing. Saat gong kecil dipukul 3 kali, udara berubah drastis. Daun-daun berhenti bergerak. Api lilin meredup. Dan dari dalam cermin, sosok Saras muncul. Ia mengenakan kebaya pengantin utuh. Wajahnya bersih, cantik, tapi matanya kosong dan dingin seperti mayat tenggelam. Langkahnya pelan, menyeret kebayanya di tanah. Ia berhenti tepat di depan Kania, lalu berlutut. "Aku siap dinikahkan," bisik Saras melalui cermin. Mbah Sastro mengangkat tangan, memulai pembacaan mantra dan ijab kabul. Suara angin bersenandung lirih, seperti menyetujui. Namun tepat setelah ritual selesai, cermin mulai bergetar hebat. Kania terjatuh. Tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar darah hitam. Laras berteriak histeris, mencoba menolong, tapi Buagini menahannya. "Biarkan. Itu tumbal terakhir. Jika ia selamat, Saras akan damai. Jika tidak..." Namun sesaat kemudian, angin berhenti. Cermin pecah berkeping-keping. Dan tubuh Kania, yang tadi bergetar, kini tenang, terbaring sambil tersenyum. Laras menangis. "Kau selamat. Kau selamat." Dan dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, seolah pesta pernikahan yang tertunda selama puluhan tahun, akhirnya selesai. Tapi di tengah senyum itu, Kania membuka mata, dan di dalam bola matanya, bayangan Saras masih tertinggal. Sejak malam ritual pernikahan di bawah pohon belimbing itu, suasana desa Tegaldowo tampak lebih tenang. Angin malam tak lagi membawa suara bisikan. Burung hantu yang sempat menghilang mulai terdengar lagi di kejauhan. Bahkan pohon belimbing yang selama ini kering mendadak berbunga, seolah menandakan sesuatu telah selesai. Namun bagi Laras, ketenangan itu terasa terlalu cepat, terlalu palsu. Kania yang sempat kejang dan berdarah saat ritual, kini berperilaku seolah tak terjadi apa-apa. Ia tersenyum ramah, sopan seperti biasa, bahkan mengucapkan terima kasih kepada Laras dan Buagini karena telah membantunya melewati mimpi buruk. Tapi Laras tahu, ada yang aneh. Kania bukan lagi Kania. Malam pertama setelah ritual, Laras terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Langkah itu menyeret, seperti seorang wanita berkebaya panjang yang kotor karena debu. Laras mengintip dari balik pintu dan mendapati Kania berdiri diam di depan cermin pecah yang disusun kembali. Ia memandangi pecahan cermin itu selama beberapa menit, lalu berkata pelan dengan suara yang bukan miliknya. "Akhirnya aku bisa melihat diriku kembali." Laras menahan napas. Suara itu dingin, berat, dan menyimpan luka mendalam. Itu bukan suara Kania. Itu suara Saras. Keesokan harinya, Laras pura-pura tidak tahu. Ia mengamati gerak-gerik Kania saat makan, saat berjalan, saat bicara. Gerak tubuhnya halus seperti penari klasik Jawa. Bahkan cara ia duduk dan memegang cangkir pun berubah, penuh tata krama seperti wanita-wanita ningrat zaman dulu. "Laras," ucap Kania sambil tersenyum. "Kebaya yang kemarin, apa boleh aku bawa pulang?" Laras terdiam. "Kenapa?" "Aku merasa cocok sekali mengenakannya, seperti milikku sendiri." Laras mengangguk pelan, tapi jantungnya berdegup kencang. Hari-hari berikutnya, perilaku Kania semakin aneh. Ia mulai berdandan sendiri di depan cermin sambil menyanyikan tembang Jawa kuno, lagu yang sama yang dulu sering dinyanyikan Butatik ketika kerasukan. Lagu itu bukan lagu biasa. Liriknya mengandung makna kelam tentang pengantin yang tak pernah sampai ke pelaminan, tentang jiwa yang terbelah, tentang perempuan yang mati menunggu cinta. Salah satu baitnya yang paling sering dinyanyikan Kania berbunyi, "Kembang melati ing pinggir kali, pati teka sadurunge dandan, kauruh sirna ning cermin mati, atiku suung, kembangku ilang." Laras mendengarnya dari balik pintu dengan tubuh bergetar. Ia tahu, arwah Saras belum benar-benar pergi. Ritual mungkin telah membuka pintu bagi kepergian, tapi Saras memilih tinggal, menumpang, bersemayam dalam tubuh keturunan orang yang telah mengkhianatinya.
Dan yang lebih mengerikan, ia terlihat bahagia. Puncaknya terjadi saat Laras memergoki Kania duduk berjam-jam di bawah pohon belimbing sambil berbicara sendiri. Saat didekati, Kania menoleh dengan senyum yang sangat asing, senyum halus penuh luka. "Aku dulu di sini dikubur, kan, Laras?" katanya pelan. "Dingin sekali, tanahnya keras. Tapi aku masih bisa mendengar suara ayam berkokok setiap pagi." Laras mundur setapak. "Saras, kamu belum pergi, ya?" Kania, atau siapapun yang ada dalam tubuh itu, mengangguk. "Kenapa? Bukankah kau sudah dinikahkan secara gaib? Bukankah dendammu sudah selesai?" Saras yang menumpang dalam tubuh Kania menatapnya dalam. "Dendam memang sudah ditebus, tapi hidupku belum kuambil. Aku hanya ingin merasakan satu kali menjadi perempuan seutuhnya. Hidup, bernapas, menikah, dicintai. Bukankah itu wajar?" Lalu Kania, tubuhnya, kesadarannya. Saras tersenyum. "Dia sedang tidur. Biarkan aku meminjam sebentar. Aku tidak ingin lama-lama. Hanya sampai hari 7. Laras dilanda dilema besar. Di satu sisi, ia kasihan pada Saras, gadis yang hidupnya dirampas dan jasadnya dikubur tanpa penghormatan. Tapi di sisi lain, ini sudah melewati batas. Kania bukan wadah. Ia manusia. Dan Saras telah mengurungnya dalam tubuhnya sendiri. Laras menemui Mbah Sastro lagi, membawa kabar tentang penumpangan arwah. Mbah Sastro menghela napas berat. Ritualnya memang tidak sempurna. Cermin itu tidak dibakar. Selama pecahannya masih ada, Saras bisa kembali, menumpang, bersemayam, bahkan mengambil alih. Bagaimana cara mengusirnya? Mbah Sastro memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Kau harus menyelesaikan yang terakhir. Bakarkan kebaya pengantinnya, cincin, dan pecahan cermin. Tapi ingat, begitu itu dilakukan, Saras akan mengamuk. Karena itu berarti kamu memutuskan pernikahan yang sudah sah. Dan Kania, kalau kau cepat, rohnya bisa kembali. Tapi kalau terlambat, Kania akan hilang." Malam harinya, Laras menyusun semua barang, kebaya Saras, cincin emas, dan pecahan kaca yang masih ada di dalam salon. Ia membawanya ke belakang rumah, menyiapkan api kecil dari kayu randu dan minyak kelapa. Tapi saat api dinyalakan, angin berembus kencang. Langit menggelap, dan dari dalam rumah terdengar jeritan memilukan. Laras berlari masuk dan mendapati Kania, dengan mata merah menyala, berdiri dengan kebaya putih, rambut tergerai, dan suara gemetar. "Kau mengkhianati pernikahan suci ini." Laras menahan tangis. "Kau sudah cukup, Saras. Ini bukan tubuhmu. Ini bukan waktumu." Saras berteriak nyaring, dan kaca-kaca di salon pecah serentak. Darah mengucur dari hidung Kania, tapi Laras tak berhenti. Ia berlari ke belakang, melempar kebaya dan cincin ke dalam api. Saat api melahap kain dan logam itu, terdengar suara tangisan panjang, tangisan seorang pengantin yang kehilangan segalanya. Lagi, Kania jatuh pingsan. Subuh menjelang. Udara kembali hening. Laras duduk di sisi Kania yang masih tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, gadis itu membuka mata, dengan tatapan kosong. "Kania?" tanya Laras pelan. Kania menatap ke arah Laras. Matanya basah, bibirnya bergetar. "Aku, di mana? Kenapa aku merasa seperti baru lahir?" Laras memeluknya sambil menangis. Saras akhirnya pergi. Namun saat matahari mulai naik dan cahayanya masuk ke dalam salon, Laras melihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangan Saras berdiri di dinding, meski tak ada tubuh yang memantulkannya. Ia tersenyum tipis, dan perlahan menghilang. Matahari pagi memancar lembut di atas desa Tegaldowo, tapi sinarnya tak mampu mengusir hawa dingin yang menggantung di sekitar rumah Butati. Sejak ritual pembakaran kebaya Saras, salon itu tampak lebih sepi dari biasanya. Tanpa pelanggan, tanpa suara hairdryer, tanpa tawa ibu-ibu yang biasa bergosip sambil dicatok rambutnya.
Namun yang paling membuat Laras takut adalah Bu Tatik juga ikut berubah. Ibunya kini jarang berbicara. Ia lebih sering duduk di kursi salon, memandangi dinding kosong tempat cermin besar pernah tergantung. Tatapannya kosong, senyumnya pahit. Setiap malam, ia membakar dupa sendiri di ruang rias, membisikkan mantra-mantra yang tak dimengerti Laras. Bu, sudah cukup. Semuanya sudah selesai. Saras sudah pergi, ujar Laras pelan suatu sore. Tapi Bu Tatik hanya menoleh pelan dan tersenyum lemah. Saras memang sudah pergi, tapi jejaknya masih ada di sini. Beberapa hari kemudian, desas-desus kembali berhembus di desa. Warga mulai melihat penampakan Saras di sekitar rumah Bu Tatik. Ada yang melihat sesosok wanita berkebaya putih duduk di kursi salon sambil menyisir rambutnya. Ada pula yang mendengar suara tangisan pengantin di tengah malam dari arah pohon belimbing. Seorang anak kecil bahkan pulang sambil menangis dan mengatakan, "Tadi aku disuruh masuk sama mbak cantik dari dalam salon, katanya mau dirias jadi pengantin." Laras makin panik. Ia yakin arwah Saras sudah pergi, tapi kutukan cerminnya belum hilang. Meski pecahannya telah dibakar, aura pesugihan yang terpatri di salon itu masih menempel kuat. Dan itu mulai mempengaruhi Bu Tatik. Malam itu, Laras terbangun karena mendengar suara alat rias yang berjatuhan. Ia keluar dari kamar dan melihat salon terang benderang. Di dalamnya, Bu Tatik sedang merias seseorang, tapi tak ada siapa-siapa di kursi rias itu. Yang lebih menyeramkan, Bu Tatik bicara sendiri. "Saras, alismu masih tebal. Sabar ya, Bu rapin dulu." Laras membeku. Ia ingin lari, tapi langkahnya terpaku di tempat. Bibirnya gemetar saat ia memanggil, "Bu?" Bu Tatik menoleh perlahan, tapi wajahnya bukan wajah ibunya. Itu wajah Saras. Putih pucat, bibir merah darah, mata kosong seperti kaca retak. Tapi anehnya, tubuh itu tetap tubuh ibunya. "Bu Tatik udah nggak ada, Laras," kata suara itu pelan. "Yang tinggal di sini sekarang cuma aku, dan salon ini milikku." Pagi harinya, Bu Tatik bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyeduh teh, menyapu halaman, bahkan sempat menawarkan Laras untuk dicat rambutnya. Namun Laras tahu, ibunya mulai kehilangan batas antara dirinya sendiri dan arwah yang dulu ia panggil. Mungkin karena terlalu lama terlibat, atau mungkin karena Bu Tatik sendiri yang membiarkan Saras masuk, karena rasa bersalah. Laras kemudian menemui Bu Wagini lagi. Ia membawa potongan rambut ibunya dan segenggam abu dari kebaya yang dibakar. Begitu melihat rambut itu, Bu Wagini menggeleng lemah. "Terlambat, Enduk, ibumu sudah melewati batas." "Apa maksudnya, Bu?" Saat ia menyisir rambut arwah dan menyebut namanya 3 kali di depan cermin yang retak, ia tidak sedang merias. Ia sedang memanggil. Dan kalau panggilannya dijawab, ia akan jadi medium. Laras menahan air mata. Masih bisa diselamatkan. Bu Wagini menghela napas panjang. Satu-satunya cara adalah memutus ikatan arwah dengan tempat asalnya. Dalam hal ini, salon. Kau harus menghancurkan salon itu, bukan hanya alat dan perabotnya, tapi juga lantainya, temboknya, segalanya. Karena tempat itu sudah jadi rumah bagi roh Saras dan roh-roh pesugihan lain yang terbangun bersamanya. Tapi, itu berarti aku kehilangan ibuku. Kalau kau tidak cepat, kau bukan cuma kehilangan ibumu, tapi juga dirimu sendiri. Malam itu, Laras duduk lama di depan salon. Ia menatap satu persatu alat rias, sisir, catokan, bedak tabur, dan meja rias tua. Semua benda itu kini menyimpan jejak arwah, aura dingin dan bisikan halus yang hanya bisa didengar saat malam benar-benar sunyi. Ia memeluk ibunya yang sedang tertidur di kursi salon. "Maaf ya, Bu, aku tahu ini rumah impian ibu. Tapi aku juga tahu, ibu nggak mau terus jadi boneka untuk roh dendam." Dengan air mata menetes, Laras mulai menyiramkan minyak tanah ke setiap sudut ruangan. Ia pastikan semua alat rias basah, bahkan hingga ke lantai kayu tua dan langit-langit bambu. Sebelum menyalakan api, ia memeluk ibunya sekali lagi dan membisikkan, "Kalau ibu masih ada di dalam sana,
Ibu harus keluar sekarang. Ini bukan tempat tinggal manusia lagi. Saat api mulai membakar kursi salon, angin berputar kencang di dalam ruangan. Api tak menjalar biasa, tapi memutar seperti pusaran. Dari tengah ruangan, muncul siluet Saras, mengenakan kebaya merah darah, berdiri diam dengan mata menyala merah. "Aku tidak mau pergi," jeritnya. Laras menutup mata. "Pergilah, Saras. Kau bukan milik dunia ini." Tubuh Saras melayang di tengah api. Jeritannya menembus malam. Tapi perlahan, kobaran api semakin tinggi, dan sosok itu mulai terbakar perlahan, bersama kursi rias, bersama meja penuh pecahan kaca, bersama kenangan kelam. Saat api menjilat dinding terakhir, Butatik jatuh tak sadarkan diri di pelukan Laras. Pagi harinya, warga desa melihat rumah salon itu hangus total. Hanya sisa arang dan abu. Tapi mereka juga melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pohon belimbing di belakang rumah itu berubah menjadi pohon bunga melati, mekar putih bersih tanpa siapapun menanamnya. Butatik dibawa ke rumah Bu Wagini. Ia terbangun 2 hari kemudian, dengan tatapan kosong dan air mata mengalir pelan. "Aku mimpi duduk di pelaminan, tapi nggak ada yang datang menjemput," katanya pelan. Lalu semua jadi gelap. Laras menggenggam tangan ibunya. "Itu sudah selesai, Bu. Kita semua sudah bangun dari mimpi itu." Butatik menangis diam-diam. Ia tak tahu bahwa selama beberapa minggu terakhir, dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Tapi yang ia tahu pasti, salon yang ia bangun dengan cinta telah hancur, dan bersama itu, kutukan dari cermin berdarah ikut lenyap. Atau, begitulah mereka kira. Karena seminggu kemudian, saat Laras merapikan sisa-sisa barang yang terselamatkan dari kebakaran, ia menemukan sebuah benda kecil tersembunyi di bawah papan lantai. Sepotong kaca bening, tak terbakar, tak pecah. Dan di dalamnya, terpantul wajah Saras sedang tersenyum. Pagi itu, langit desa Tegaldowo begitu cerah. Matahari memancar dengan hangat, burung-burung berkicau seperti biasa, dan angin membawa aroma bunga melati dari pohon yang tumbuh di belakang bekas salon. Seakan-akan alam ingin melupakan semua mimpi buruk yang pernah menimpa tanah ini. Tapi tidak bagi Laras. Tangannya gemetar saat menatap benda mungil di genggamannya. Sepotong kaca bening, bersih, tak tergores api, dan tak pecah oleh waktu. Itu adalah satu-satunya benda yang tidak ikut hangus saat salon terbakar. Ia menemukannya tergelincir di bawah lantai salon, terlindung oleh papan kayu tua. Sekilas, kaca itu tampak seperti potongan biasa. Tapi ketika Laras memandanginya lebih lama, ia melihat pantulan yang bukan miliknya. Seseorang berkebaya putih, dengan senyum yang menyayat. "Saras." Selama seminggu, Laras menyembunyikan kaca itu. Ia tak berani menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Butatik yang kini mulai pulih secara perlahan. Ibunya tampak lebih tenang, meski sering termenung sambil menatap langit. Kadang-kadang, ia berkata hal-hal aneh, seperti, "Dia belum pergi, Laras. Aku bisa merasakannya di malam hari. Nafasnya, langkahnya." Laras hanya membalas dengan senyum hambar, tak sanggup menjelaskan apa yang ia temukan. Setiap malam, Laras meletakkan kaca itu di dalam kotak logam, lalu menyimpannya di bawah tempat tidur. Tapi tetap saja, mimpi-mimpinya dipenuhi sosok Saras. Kadang Saras hanya duduk diam, kadang ia menari di tengah lingkaran api, kadang ia memegang tangan Laras sambil berbisik, "Pilih aku." Laras mulai dihantui pertanyaan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya diinginkan Saras? Karena jika dendamnya sudah selesai, kenapa ia masih menetap? 3 hari kemudian, Laras memberanikan diri menemui Bu Wagini dan Mbah Sastro untuk terakhir kalinya. Ia menunjukkan potongan kaca itu di atas kain kafan kecil. Bu Wagini menatapnya lama sebelum berkata, "Ini bukan sembarang kaca. Ini adalah inti dari cermin pesugihan, yang dulu digunakan oleh Nyi Setiasih, leluhur Saras. Dari sinilah seluruh kekuatan arwah itu bersumber." Mbah Sastro mengangguk. Selama kaca ini masih utuh, maka pintu antara dunia dan alam gaib masih terbuka. Saras memang sudah kehilangan tubuh pinjamannya, tapi ia belum kehilangan jalannya.
Laras menghela napas. Jadi, aku harus menghancurkan kaca ini. Tidak bisa dihancurkan sembarangan, kata Buagini tegas. Jika kau memecahnya dengan tangan atau palu biasa, roh yang terikat di dalamnya akan menyebar. Ia akan merasuki apapun yang pertama menyentuh pecahannya, termasuk manusia. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Embah Sastro menunduk. Kau harus menguburnya di makam Nyi Setiasih, tepat tengah malam, dan menaburkan tanah dari 3 makam perawan yang mati tanpa menikah. Itu satu-satunya cara menutup kutukan ini. Laras terdiam. 3 makam perawan yang mati tanpa menikah. Ia tahu siapa saja itu. Saras, Murni, dan satu lagi, Sri, gadis desa yang bunuh diri di sumur karena dijodohkan paksa. Ketiganya dikenal sebagai korban patah cinta dan mati dalam keadaan belum selesai. Malam itu, Laras menggali tanah dari ketiga makam dengan tangan sendiri. Tubuhnya lelah, bajunya penuh tanah dan darah dari tangan yang tergores batu nisan. Tapi ia teruskan. Karena kali ini, bukan hanya arwah Saras yang terlibat, kutukan ini bisa kembali mekar kapan saja. Tepat tengah malam, Laras sampai di lokasi pemakaman Nyi Setiasih, di tengah ladang angker yang ditumbuhi pohon randu tua. Tak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik, dan bayangan gelap yang merayap di balik kabut. Ia berdiri di depan pusara kuno dengan tulisan nyaris tak terbaca. Setiasih, sedulur loro, wontenipun loro jagat. Setiasih, saudara dua, ada di 2 dunia. Dengan tangan gemetar, Laras menggali tanah, membuat lubang sebesar kepala. Ia menaruh kaca itu di dalam, lalu menaburkan tanah dari 3 makam perawan, sambil membaca doa yang diajarkan Buagini. Sing durung rampung, mugi rampung. Sing durung tentrem, mugi tentrem. Kang tak pendem, aja bali. Kang bali, tak penggal. Tiba-tiba, tanah bergetar. Kabut menebal. Suara angin seperti jeritan perempuan. Dari arah pohon randu, tampak bayangan putih berjalan perlahan. Saras. Kali ini, ia tak marah. Ia menangis. Kenapa kau kuburkan aku 2 kali, Laras? Kenapa kau tolak cintaku? Laras menahan air mata. Karena dunia ini bukan tempatmu lagi, Saras. Kau gadis yang tidak berdosa, tapi dendammu membakar orang-orang tak bersalah. Sudah cukup. Saras berdiri diam, lalu tersenyum pelan, senyum penuh luka dan kerelaan. Ia membuka tangannya, perlahan larut dalam kabut, lalu menghilang ke dalam bumi. Sesaat kemudian, tanah di atas kaca menyatu sendiri. Tak ada tanda, tak ada bekas. Hening. Dan untuk pertama kalinya, Laras merasa, desa Tegaldowo benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang tenang. Seminggu setelah itu, hidup berjalan normal. Butatik mulai menanam bunga di halaman rumah, mengganti ruang salon menjadi ruang membaca kecil. Kania pulang ke kota dan melanjutkan hidupnya tanpa gangguan mimpi buruk. Warga desa kembali ke ladang, pasar, dan surau. Tegaldowo perlahan menjadi desa biasa kembali. Tapi bagi Laras, semua itu meninggalkan jejak. Kadang, saat ia berkaca di cermin kamar mandi, ia merasa ada yang memandang balik dari balik pantulan. Bukan bayangannya, tapi sesuatu yang menunggu. Sampai suatu malam, saat Laras merapikan lemari ibunya, ia menemukan sebuah bingkai tua berisi foto lawas. Saras berdiri di depan salon dengan senyum lebar, mengenakan kebaya putih dan rambut disanggul rapi. Di belakangnya, samar-samar terlihat cermin besar yang pernah digantung. Dan di cermin itu, ada bayangan Laras berdiri, padahal ia belum lahir.